Hanya beliau ini ingin niru Gus Dur, tapi derajatnya cuma di bawahnya Gus Dur. Karena di bawahnya Gus Dur ya terjadi seperti sekarang. Jadi mau niru Gus Dur, tapi belum sampai mestinya ke sana. Maka sebetulnya yang harus dilakukan itu mekanisme organisasi. Nah, yang menarik, Prof, ketika ada pengambil alihan dari para Kiai NU, Kiai As'ad dan Kiai Ali Maksum, lalu muncul pemimpin baru, Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rais Am, Gus Dur sebagai Ketua Umum Tauhidiyah, kan NU terjadi pencerahan luar biasa ya kan sepanjang kepemimpinan beliau-beliau itu. Gus Dur misalnya memang punya kapasitas keilmuan, intelektualitas luar biasa, Ahmad Siddiq juga begitu. Sehingga NU betul-betul bercahaya dan bersinar. Nah selama ini, yang sekarang ini kan NU ruwet terus dalam, waduh kalau lihat di medsos itu ngeri saya. Itu gimana itu, Prof? Iya, kalau zaman Idham Khalid ke Gus Dur, Gus Dur itu kan tidak bukan berangkat dari nol. Jadi Gus Dur itu menjadi Khatib Suriah di Muktamar 79 di Semarang, yang menghasilkan pemimpin Idham Khalid dan Pak Saihu mundur waktu itu karena kalah. Nah kalah itu dia akhirnya membuat Ittihadul Mubalighin. Itu Ittihadul Mubalighin itu dekat dari rumah saya di Gedung Surabaya. Iya, kan rumahnya kayak Pak Saihu itu. Iya. Alhamidiyah. Iya, Alhamidiyah. Itu ayahnya Pak Saihu. Sekitar hanya mungkin 200 meteran dari rumah saya. 300-an lah. Iya. Jadi Gus Dur tidak berangkat kosong ya. Artinya orang kalau mengatakan Gus Dur ucuk-ucuk itu tidak benar. Oh enggak, iya betul. Gus Dur itu menjadi khatib. Nah, di mana di Muktamar itu, dan Rois Amnya adalah Kiai Bisri Samsuri. Nah, memang Kiai Bisri Samsuri itu banyak Gus Dur. Nah, dimasukkan oleh Kiai Bisri Samsuri kenapa? Terlalu maju Gus Dur Rahman ini terlalu maju pikirannya. Iya. Jadi kalau ada di NU nanti ada yang ngerem. Jadi begitu cara berpikirnya, mengkadernya begitu. Nah, Gus Dur itu penulis yang sangat produktif, di berbagai media menulis, di jurnal-jurnal ilmiah menulis, baik dalam negeri dan luar negeri. Gus Dur dikenal di berbagai, tidak hanya di Indonesia. Luar negeri ya. Jadi Gus Dur itu bukan nebeng di NU itu. Ya, NU itu membuat NU karena ada Gus Dur itu justru melambung. Nah itu. Bahkan Gus Mus bilang lebih sekar Gus Dur daripada NU kan. Nah iya memang itu harus kita akui itu memang begitu. Akhirnya dunia internasional itu semuanya penulis tentang NU ya. Ketika zaman Pak Idham Khalid itu orang tidak tertarik nulis NU. Pengamat asing. Ketika Gus Dur jadi pemimpin udah di berbagai daerah itu, dan Gus Dur terbuka. Ya, jadi orang-orang yang dari mana yang tidak dimiliki oleh orang lain ya di NU. Ya memang menurut saya memang pendobrak Gus Dur itu. Orang-orang datang, ada Sidney John datang, masuk ke pesantren, dia pakai kerudung ya. Ada Nakamura itu. Terus begitu, Gus Dur itu terbuka sekali. Kenapa terbuka? Karena Gus Dur pandai. Kira-kira oleh Kak Pantar ya Kak bisa. Ya. Orang kan curiga begitu. Nah itulah yang terjadi. Nah sekarang itu sebetulnya gak berangkat dari kosong juga. Gus Yahya tidak berangkat dari kosong. Hanya beliau ini ingin niru Gus Dur, tapi derajatnya cuma di bawahnya Gus Dur. Karena di bawahnya Gus Dur ya terjadi seperti sekarang. Jadi mau niru Gus Dur, tapi belum sampai mestinya ke sana. Maka sebetulnya yang harus dilakukan itu mekanisme organisasi. Kalau meniru intelektualitas itu sangat jauh dari Gus Dur. Maka harus seperti Pak Hasyim lah. Kan setelah Pak Gus Dur kan Pak Hasyim. Pak Hasyim itu kan menyadari, Pak Hasyim Muzadi menyadari, maka dia itu
fokus pada apa namanya membenahi organisasi. Artinya menyadari bahwa nggak mungkin bisa mengimbangi Yang Gus Gus Dur. Dur. Nah, baru kemudian setelah itu baru Pak Hasyim Muzadi melalui mekanisme organisasi punya namanya ICIS itu. International Conference itu. Nah, itu sebetulnya ya memang di ini oleh Gus Dur ya. Lah, yang Gus Yahya ini mau melompat tapi tidak punya kapasitasnya. Kata orang Madura, labu. Labu. Nah, itu Mbak, problemnya di situ. Ya memang walaupun Gus Dur juga punya problem sama ya. Tetapi Gus Dur itu bisa mengatasi bagaimana datang ke kiai gitu. Dulu kan pernah mufarokoh itu. Siapa namanya Kiai As'ad. Tapi ketika beliau datang ke As'ad, sowan Kiai As'ad itu nggak bisa juga. Katanya setelah diwawancara gimana? Katanya ya ke Gus Dur. Gak bisa saya. Karena ketika saya Gus Dur salaman sama saya, di kanan kirinya ada Hadratus Syah sama Kiai Wahid Hasyim. Itu katanya As'ad. Jadi tetap baik.